Untuk guru kita Dr. Amri Fatmi Aziz SIMA. Tadi sudah beliau paparkan betapa sangat menarik tentang kajian tauhid, kajian akidah yang merupakan asas dan roh dalam kehidupan seorang muslim. Orang tidak punya akidah maka tidak ada roh. Jasadnya ada tapi dia sebenarnya sudah tidak hidup lagi. Masya Allah, kita banyak mengambil ilmu dan hikmah. Selanjutnya penghormatan kita dan penghargaan kita kepada ketua panitia, ada saudara Haji Maulana, Masya Allah. Begitu juga segenap kru panitia yang telah bersusah payah menyiapkan acara sedemikian rupa. Dan ternyata acaranya bukan tabligh akbar saja, dari 3 Mei ya, Masya Allah. Dari 3 Mei sampai 16 Mei dan berkelanjutan sampai 18 Mei. Masya Allah. Kalau bukan karena akidah, bukan karena kekuatan tauhid mereka, tidak sanggup mereka buat. Dan keikhlasan menjadikan amalan semakin indah. Begitu juga pada saudara pembawa acara dan seluruh yang berhadir di tempat yang berbahagia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat, saudara-saudaraku, saudari-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang terbaik. Tadi sudah dijelaskan. Mengapa Islam agama yang terbaik? Karena Islam adalah agama penutup. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, dan ada perjanjian terbaru. Perjanjian lama apa? Taurat. Perjanjian baru apa? Injil. Perjanjian terbaru Al-Quran. Mengapa Islam adalah agama yang terbaik? Karena kajiannya ini kajian kita bicara dengan sama muslim, maka kajiannya mudah. Dengan Al-Quran dan hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khayra ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ahlul jannah mi'atun wa 'ishruna shaffa." Penghuni surga itu ada berapa shaf? Ada berapa shaf? 120 shaf. Yang akan masuk dalam surga nanti 120 shaf. Samanuna minha min hadhil ummah. 80 shaf dari 120 shaf dari umat ini. Ini menunjukkan bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk surga itu berapa penghuni surga? Berapa? 80 dari 120 berapa berarti? 2/3. 2/3 penghuni surga adalah dari umat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa enggak? Luar biasa. Rasulullah SAW suatu hari beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau bersabdakan, "Wahai sahabatku, bertakbirlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan umat ini sepertiga penghuni surga." Allah kabulkan. Kemudian Rasulullah SAW sujud kembali. Kemudian beliau bersabda, "Wahai sahabatku, aku memohon agar seperdua penghuni surga dari umat ini." Allah kabulkan. Takbir. Maka para sahabat mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Aku memohon kepada Allah agar 2/3 penghuni surga itu dari umatku." Dan Allah kabulkan. Kabbiru, bertakbirlah. Maka para sahabat mengucapkan Allahu Akbar. Masya Allah, subhanallah. Jadi berdasarkan hadis-hadis ini, umat Islam adalah umat yang terbaik, umat yang paling ramai masuk dalam surga, Jannatul Na'im. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Hibban dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Umat ini hadir ummah ummatul marhumah."
umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa 'alaiha 'adzab. Tidak ada azab kata mereka. Azab mereka itu adalah pembunuhan, gempa, dan musibah-musibah yang mereka derita di dunia. Pada hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab umat ini hampir saja masuk ke dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman waktu itu, lihat, posisi kamu itu di neraka, namun telah kami gantikan dengan orang-orang musyrik pada posisi kamu. Masya Allah. Kenapa perlu mukadimah ini? Kenapa mesti ada pendahuluan ini? Karena ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya hanya dirinya yang selamat di dunia, sedangkan kita berada di dalam neraka. Ketika ditanya, anta min aina, kamu dari mana? Ana min firqatin najiyah, aku adalah dari kelompok yang selamat. Yang dia pikirkan apa? Dia katakan, Ustaz, bukankah Rasulullah SAW bersabda, terpecah Yahudi kepada 71 kelompok, terpecah Nasrani kepada 72 kelompok, waftaraqat ummati, dan terpecah umatku kepada 73 firqah, 73 kelompok. Ustaz tahu yang selamat itu kelompok kami. Kelompok yang lain itu kelompok-kelompok berada dalam neraka. Masya Allah. Berani sekali dia katakan demikian. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya kita ini 2/3 penghuni surga. Padahal perumpamaan kalian dibandingkan dengan umat-umat sebelum kalian seperti bulu-bulu putih di kambing yang hitam, seperti bulu-bulu hitam di kambing yang putih. Sedikit, tapi kita pula yang menjadi 2/3 penghuni surga. Lalu mengapa sampai berani mengatakan yang selamat kelompok kami saja? Itu pada ceramah, itu bid'ah. Salat tarawih berapa rakaat? Tidak seperti yang dibuat oleh Nabi SAW. Itu bid'ah, akan masuk dalam neraka. Ustaz, kenapa mengikut mazhab? Saya pertama sekali sampai ke Langsa, pulang dari Mesir 2010. Saya buat taklim. Tapi ada yang unik. Ada masjid-masjid tertentu tidak mengundang saya untuk khutbah Jumat. Masjid Muhammadiyah, oh tidak boleh bisa untuk kita undang. Kenapa? Oh, saya itu punya madhabnya madhab Syafi'i. Di masjid orang-orang daya tidak mengundang saya. Kenapa? Karena saya dituduh Muhammadiyah. Kenapa? Karena saya sedikit hadis, sedikit ayat Al-Quran. Di sini nggak diundang, di sini nggak diundang. Masjid yang netral saja mengundang saya. Masya Allah, tabarakallah. Mengapa sampai sedemikian? Apa yang dimaksud dengan 73 kelompok? Ada yang mengatakan, Ustaz, kenapa mengikut mazhab Imam Syafi'i masuk? Imam Syafi'i tidak masuk. Kenapa ikut mazhab Syafi'i? Mengapa mengikut mazhab Hanafi? Mengapa mengikut mazhab Maliki, Hambali, dan seterusnya? Rasulullah SAW membawa agama yang satu. Kenapa Ustaz katakan dalam masalah ini ada 4 pendapat? Al-Quran dan Sunnah yang maksum. Mazhab itu tidak maksum. Lalu apa saya katakan? Benar. Yang Bapak katakan Al-Quran maksum, hadis maksum. Imam Syafi'i tidak maksum. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal bukanlah seorang maksum. Namun perlu diketahui juga Bapak sekalian. Saya katakan, wahai Bapak, Al-Quran maksum, tapi pemahaman Bapak terhadap Al-Quran bukanlah maksum. As-Sunnah maksum, tapi pemahaman Bapak terhadap Sunnah belum tentu maksum, dan dipastikan bukanlah yang maksum. Al-Quran maksum, pemahaman Al-Quran yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala itu yang maksum. As-Sunnah maksum, pemahaman As-Sunnah dari Rasulullah SAW itulah yang maksum. Jadi Ustaz, bagaimana? Iftaraqat al-Yahud, terpecah Yahudi, terpecah Nasrani, terpecah umatku
kepada 71, 72 dan 73. Pernah dengar masalah itu? Pernah. Bagaimana cara jawabnya? Saya katakan, hadis tidak salah. Yang salah bapak dalam memahaminya. Mengapa? Dengarkan, Rasulullah SAW bersabda bagaimana? Iftaraqat al-Yahud, terpecah Yahudi kepada 71 kelompok. Orang Malaysia mengatakan 71 kuat. Waftaraqat al-Nasara, terpecah Nasrani kepada 72 firqah, 72 kelompok. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, waftaraqat ummati. Apakah Rasulullah SAW bersabda waftaraqal muslimun, terpecah kaum muslimin? Ya, Rasulullah SAW menyebutkan Yahudi, menyebutkan Nasrani, tapi beliau tidak menyebutkan terpecah orang-orang muslim kepada 73 kelompok. Tidak. Ya, Rasulullah SAW sabdakan waftaraqat ummati, terpecah umatku, bukan kaum muslimin. Mengapa? Agar kita faham umat Rasulullah SAW itu ada dua. Yang pertama umat istijabah, umat yang menerima dakwah Rasulullah SAW, dinamakan dengan kaum muslimin. Yang kedua umat dakwah, yaitu umat yang disampaikan dakwah oleh Rasulullah SAW, dan ini mencakup kaum muslimin dan non kaum muslimin. Rasulullah SAW tidak menyebutkan muslimin terpecah kepada 73 kelompok, tapi umat Rasulullah SAW terpecah kepada 73 kelompok. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang hidup sekarang ini umat Rasulullah atau bukan? Umat, tapi namanya ummatu ad-da'wah, umat yang disampaikan dakwah oleh Rasulullah SAW. Jadi ini akan kita faham. Jadi umat ini tetap umat yang terbaik. Kalau kita katakan 73 kelompok, makin banyak pecahannya, makin bagus atau makin tidak bagus? Makin tidak bagus. Jadi itu poin pertama yang perlu kita pahami agar kita tidak salah terhadap persepsi perbedaan yang ada di tengah masyarakat kita. Ini belum lagi kita kaji hadis tentang akan masuk ke dalam surga dari umatku tanpa hisab dan azab, jumlah mereka 70.000. Ada dari umatku, kata Rasulullah SAW, 70.000 yang akan masuk dalam surga tanpa hisab dan azab, dan mereka masuknya itu serta. Tidak ada yang luar, tidak ada yang terakhir, sekali masuk. Ini menunjukkan bahwasanya pintu surga itu muat untuk 70.000 orang. Apakah pintu surga sebesar ini? 70.000 orang. Kalau satu orang itu penuh setengah meter, berarti 35.000 meter. Berarti 3,5 kilo. Itulah ukuran pintu surga. Itu kalau ukuran manusia sekarang ini. Sedangkan manusia pada masa akhirat nanti dibangkitkan dalam postur Nabi Adam alaihissalam, tinggi 60 hasta. Apa itu hasta ini? Tangan ke siku. Tinggi kita tuh 60 hasta. Jadi jangan berkecil hati yang ukurannya pendek. Jangan sombong hati yang ukurannya tinggi. Nanti di akhirat sama kita semua. Wajah kita bercahaya seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan berbahagia ini adalah terkait dengan memahami ikhtilaf dan khilaf. Tadi sudah dikaji tentang bersatu dalam akidah, bersaing dalam beramal. Kita umat yang satu, Al-Quran kita, kitab suci kita satu, Nabi kita satu, kiblat kita satu, syariat kita pun satu, metode yang berbeda-beda. Apa yang maksudkan dengan metode? Kalau seandainya saya katakan saat ini, yuk kita keluar kampus ke pintu gerbang,
maka ada yang keluar dari sini pintu ini, ada yang keluar dari pintu sana, ada yang keluar dari pintu ini. Jalannya beda-beda atau tidak? Beda-beda. Ada pintu sini, pintu sini, pintu sini. Tapi tujuannya sama atau tidak? Tujuannya sama, yaitu keluar pintu gerbang. Jadi begitulah mazhab-mazhab yang ada dalam sejarah Islam, yaitu bukan untuk mencerai-beraikan umat, tapi justru menyatukan umat. Kalau ada orang mengatakan, Ustaz, bercerai-berai kita itu karena banyak mazhab, tidak. Kajian ulama dalam sejarah disebutkan bahwa ketika kita bermazhab itu justru menyatukan kita. Para ulama walaupun berbeda, tapi mereka tetap menjaga persatuan. Mereka bersaing untuk mencari ridha Allah. Itu yang sebenarnya terjadi. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Betul? Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i. Masing-masing mereka memuji satu dengan lainnya. Masya Allah. Bagaimana Imam Syafi'i memuji Abu Hanifah? Al-ummah fi 'iyal ala Abi Hanifah. Umat ini atau bahkan para ulama ini butuh kepada fikihnya Abu Hanifah. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan, tidak pernah aku melihat orang yang paling berwibawa dalam menyampaikan ilmu, majlis yang tidak ada tawa, tidak ada canda tawa di dalamnya, seperti majlis Imam Malik. Lain lagi dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Setiap hari, setiap kali beliau melaksanakan salat, berdoa untuk Imam Asy-Syafi'i. Wahai ayah, ada sangat. Mengapa kau banyak sekali berdoa untuk Syafi'i? Siapa Syafi'i? Imam Ahmad mengatakan, wahai anakku, perumpamaan Syafi'i bagi manusia seperti perumpamaan kesehatan bagi tubuh dan seperti perumpamaan matahari bagi tubuh. Bagaimana keduanya bisa berlepas? Jadi apa yang perlu kita pahami di sini? Mereka itu bukan ingin mencerai-beraikan umat, bukan. Setiap mereka memuji, setiap mereka kagum dengan yang lainnya. Namun mengapa mereka harus buat mazhab? Mengapa Imam Syafi'i punya mazhab sendiri? Mengapa tidak mengikut mazhab Imam Malik saja sang guru? Mengapa Imam Ahmad bin Hanbal yang sangat mengagumi Imam Syafi'i punya mazhab tersendiri? Ternyata yang mendorong mereka itu adalah mereka saling mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Menurut mereka ini lebih diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih tepat, lebih dicintai oleh Rasulullah SAW kalau seandainya beliau masih hidup. Maka mereka pun mencetuskan mazhab-mazhab tersebut bukan untuk menyombongkan diri terhadap yang lainnya. Maka Imam Syafi'i ketika pergi ke masjid yang mayoritas di sana adalah pengikut mazhab Hanafi, dekat dengan masjid tersebut ada kuburan, ada makam Abu Hanifah. Beliau ditunjuk menjadi imam karena masa itu adalah masa yang beliau yang paling orang alim di masa itu, orang paling alim di masa beliau, yaitu Imam Syafi'i. Ditunjuk beliau menjadi imam. Salat subuh rakaat pertama berlalu demikian rupa. Di rakaat kedua beliau rukuk, bangkit dan rukuk i'tidal. Orang bertanya-tanya, ini Imam Syafi'i akan berqunut atau tidak? Kira-kira kalau posisinya seperti itu bagaimana? Ya? Posisinya kita punya suatu keyakinan, lalu pergi atau diundang ke suatu tempat yang menurut kita itu lebih alim, lebih hebat. Apa kita buat? Apakah kita akan tayu-rayu? Ya? Imam Asy-Syafi'i meninggalkan qunut, masya Allah tabarakallah. Selesai salat, murid-murid Imam Syafi'i melihat Imam Syafi'i. Kenapa kamu tidak menegakkan mazhabmu wahai imam? Bukankah engkau mengatakan qunut itu sunnah ad'ab? Kalau ditinggal mestilah atau dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, bagaimana aku hendak berqunut?
sedangkan aku menjadi imam kepada orang-orang yang mengikuti mazhab Hanafi. Bagaimana aku hendak berkunut sedangkan dekat dengan tempat salatku Abu Hanifah. Jadi beliau meninggalkan kunut demi menghormati Abu Hanifah. Masya Allah. Sidang hadirin hadirat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya visi kita, misi kita, keyakinan dan harapan kita, tujuan kita dalam hidup ini nomor satu adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan disibukkan dengan perselisihan. Tapi justru yang kita sibuk adalah bagaimana kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang lain hebat dalam hafal Al-Quran, mengapa saya tidak hebat dalam hafal Al-Quran? Orang lain luar biasa dalam qiyamnya, mengapa saya tidak luar biasa dalam qiyamnya? Orang lain berlomba-lomba dalam melakukan sedekah, memberikan donasi untuk saudara-saudara di Palestina. Maka dalam hal inilah yang kita patut untuk berlomba-lomba. Apakah ketika kita meninggal dunia ditanya kita mazhabnya apa? Yang ditanya apa? Man rabbuka, ya kan? Apakah ditanya ma madhabuka? Tidak, yang ditanya adalah amalan kita. Jadi cukuplah tinggalkan persengketaan, tinggalkan perselisihan. Kita ada poin-poin yang disepakati. Kita sama-sama berakidah yang sama, Al-Quran kita sama, kita sama-sama melaksanakan sholat. Maka kalau kita pergi ke suatu tempat, yang perlu kita jaga, hormati tempat tersebut. Bukan masalahnya menjaharkan atau mensirkan bacaan basmalah dalam Al-Fatihah, tapi yang lebih penting daripada itu adalah ini saya sholat di masjid apa? Pergi ke masjid Taqwa, masjid Muhammadiyah, di masjid tidak ada basmalah. Jangan sekali-kali Anda menjadi imam menjaharkan bacaan basmalah. Jangan Anda mengangkat doa kunut, tapi ketika Anda pergi ke masjid yang di sana adalah orang-orang NU, orang-orang Hidayah, hormati mereka. Yang perlu kita tambah adalah mana prestasi kita. Yang patut kita banggakan adalah mana prestasi kita. Maka bersainglah dalam amalan, bersainglah dalam amalan. Jangan kita sibuk menyalahkan satu dengan yang lainnya. Kenapa? Rasulullah SAW sangat mengingatkan umat ini ketika beliau bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad, inna syaitan qad ya'isa ay ya'budahu al-musallun. Syaitan itu sudah berputus asa untuk menjadikan kaum muslimin yang melaksanakan salat menyembahnya. Syaitan sudah berputus asa. Walakin fit tahrish bainahum. Tapi syaitan tidak pernah berputus asa untuk terus merusak persaudaraan sesama mereka yang melaksanakan sholat. Sama-sama pergi ke masjid, dimulai dengan apa? Shaf lurus atau tidak? Dimulai dengan shaf rapat atau tidak? Yang satu mengatakan tidak perlu rapat, yang satu perlu rapat, perlu lurus dan seterusnya. Di sini syaitan bermain. Orang melaksanakan sholat, syaitan tidak mampu lagi. Dia menggoda kita untuk menyembahnya. Tapi terhadap persaudaraan ini, ukhuwah Islamiyah ini, inilah sebenarnya yang diupayakan oleh syaitan. Di bulan Ramadan kita melihat ada orang buka pintu tersenggol sahabatnya, marah. Senggol temannya, marah. Kamu itu nggak pakai ini, nggak pakai itu dan sebagainya. Padahal kalau seandainya dia tahu bahwasanya menjaga persaudaraan itu adalah salah satu kewajiban dalam Islam, dalam agama ini, dia akan lebih merelakan kesalahan saudaranya terhadap dirinya daripada dia rusak ataupun dia timbulkan permusuhan terhadap sesama saudaranya. Mudah-mudahan mukadimah ini bermanfaat dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan dalam sesi tanya jawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Ustaz Awal Zikri yang telah melaporkan